Jadi dengan apa nih Tat? Dengan jari mana Tat? Ini. Jadi semua ini main semua 10 ini. Oh. Tadi kan lihat tadi. Boleh dibuang Tat? Tadi juga tidak ada apa-apa, mana ada apa-apa. Biasa. Biasa, Biasa. Dadu kayak keras itu enggak. Nah, kalau soal darah nih untuk keperkasaan bisa Tat? Oh, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Nah, ya seperti kita pahami bersama bahwa pengobatan tradisional menjadi salah satu pengobatan alternatif bagi ya mungkin sebagian orang saja atau semua orang setelah melakukan pengobatan di medis atau di rumah sakit. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang ustadz gaul, ustadz yang memiliki suatu pengobatan yang cukup unik. Nah, jadi kalau di Jawa itu, kata ustadz tadi, kalau di Jawa itu ada metode pengobatan jari petir atau jari halilintar. Nah, di Palembang ini ada metode pengobatan jari cuil. Nah, bagaimana metode itu? Langsung saja kita sapa Ustadz Haidir atau biasa disebut Ustadz Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Wajib sehat dong Ustadz. Iyalah. Kita nyati uang. Kita nyatin uang tapi kita yang sakit. Nah, kalau dari nama metode sendiri kan cukup unik nih Ustaz. Jari cuil. Kalau cuil-cuil itu kan bahasa Palembang kan, cuil. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu Ustaz, metode apa yang digunakan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jari cuil ini memakai jari 10 jari. Jadi kalau ada sakit bisa kita cuil. Nah itu sakit terutama yang mau kena stroke. Ke stroke. Oke. Yang stroke itu lebih dahsyat lagi dia ngerasoi. Oh, kalau stroke ya. Tadi kan kalau stroke itu kan setengah badan Ustaz ya. Setengah badan kan sarafnya enggak berfungsi. Iya. Nah, itu fokusnya di setengah badan itu. Enggak. Enggak. Kita hantam dari misalnya dia sakit dia stroke dia kanan. Kita hantam kiri dulu. Setelah kanan baru di tempat sakitnya, tempat sebelah kirinya. Iya. Jadi cuma mencuil. Cuil saja ini Ustaz. Iya, cuil. Jadi cuil namanya nih. Iya. Dan itu ada yang sehat. Alhamdulillah. Dengan kehendak Allah mudah-mudahan sehat. Nah, mungkin apa Ustaz? Ini kan hanya sekedar mencuil nih. Di bagian tubuh yang sakit. Nah, mungkin apa analoginya seperti apa nih Ustaz? Bisa membuat kalau sakitnya tuh. Iya, kalau ini sehat, kalau sakit ini pengobatannya ini. Oh, ada metodenya. Jadi gitu, gini. Kalau misalnya kita jenguk, misalnya kakinya bengkak. Oke. Nah, kita dengan cuil dulu. Kita buka dulu peredaran darah dia. Udah buka peredaran darah, nah baru metode yang lain, Bek. Oh, jadi pembukanya itu ialah dengan cuil tadi. Iya, baru kayak metode yang lain. Ya, tapi itu bukan sembarang cuil kan? Iya. Nah, para tetangga cuil bahaya kalau tetangga salah cuil. Maksud Dinda tuh apa ya? Mungkin seandainya kaki yang sakit. Iya. Nah, kemudian mungkin ada beberapa titik yang dibakukan ya oleh Ustadz Dewe. Nah, kita hantam lagi jari dulu. Jari? Dibuka jari dulu, baru dibuka jari, baru ke yang tempat sakit itu. Jari pasien? Iya, jari kakinya. Oh, jari kaki. Iya. Jari kaki pasien itu. Iya, kita hantam dulu. Dari jari kaki. Baru ke atas misalnya dengkul misalnya kan, agak-agak bengkak kan, susah jalan. Banyak ibu-ibu itu kan. Iya. Nah, kita hantam itu. Oh, kalau rematik juga bisa. Insyaallah. Insyaallah bisa. Iya, rematik. Jadi pintu utamanya itu di jari kaki. Jari kaki dulu. Kita buka dulu, Ini buka apa, Ustaz? Iya, buka peredaran darah dia dulu. Peredaran darahnya. Jadi baru kita hantam. Jadi kita memastikan kalau peredaran darah pasien itu lancar dulu. Iya. Seluruh penyakit itu. Baru kita metode lain kan.
Oh, jadi ada gurunya nih. Kalau guru alhamdulillah ada kan Pasdu, Bekam. Kalau cuy ini? Cuy ini alhamdulillah. Ilmu dewe. Dari mana Ustaz dapat ilmu itu Ustaz? Enggak tahu Allah alam. Yang namanya kita itu, ya kita namanya kan ngobati kan karena Allah kan. Iya, betul. Jadi kata Allah tuh kalau kamu tuh ilmu kamu coba ke wong insyaallah Allah ganti Allah tambah ilmu. Oke. Ya. Mungkin kalau pengobatan yang memperlancar darah itu masih masuk akal nih Ustaz. Iya. Ya kan, karena kalau darah itu tersumbat otomatis salah satu mungkin karena aku bukan ilmu kesehatan, mungkin salah satu saraf tidak berfungsi atau seperti apa Ustaz. Oksigennya kan nggak jalan. Oksigen juga tidak jalan kan. Oksigennya. Nah, dengan cuil pun itu bisa membuka. Insyaallah. Berarti seluruh penyakit bisa Ustaz. Mudah-mudahan. Amin. Insyaallah bisa. Insyaallah. Ya, karena kuncinya kan darah kan? Iya. Dibuka dulu. Yang terutama yang stroke. Iya, stroke tadi. Yang hantamnya. Tapi itu bukan pada hari itu, tapi tetap maksud Dinda tuh berkelanjutan. Iya, kakek. Berkelanjutan. 3 hari lagi diterapi lagi. 3 hari lagi terapi lagi. Alhamdulillah. Dengan itu kami nganuin wong stroke 3 kali pertemuan. Baca. Sudah bisa bergerak. Alhamdulillah karena Allah tadi kan. Iya. Ada amalan khusus Tad? Ada amalan khusus. Salawat. Dan bismillah pasti Ustaz ya? Yo, pasti bismillah itu pasti. Bismillah. Kalau salawat itu insyaallah. Dengan metode cuil, bahasa Palembang kita tuh nyuil ya. Iya. Nyuil itu bisa menjadi salah satu metode pengobatan yang mungkin pertama di Palembang Ustaz ya. Atau ada beberapa tabib lain, ustadz lain? Belum tahu Palembang nih. Kalau di Jingga ini belum ada caknya belum ada. Okay. Jadi ini Ustaz, mohon maaf Ustaz ya. Jadi kalau kita bicara soal metode pengobatan tradisional seperti itu kan. Jadi di Indonesia ya beberapa hari ini kan kita diviralkan dengan yang Gus Samsudin. Ustaz ini ngikutin enggak itu? Lain itu, lain jalur. Lain jalur. Kalau itu memang itu Ustaz ya. Ya kan di situ kan dia kadang tuh ya Allah juga kan. Apa dia pakai khadam. Gitu kan. Tapi kalau kita ini memang khusus ya, bismillah. Teknik pengobatannya Ustaz ya. Gitu ida insyaallah. Insyaallah Ustaz. Kita keikhlasan mengenju. Oh, jadi kita tanpa ini. Tanpa tarif. Alhamdulillah, yo. Insyaallah. Jadi Allah tuh nambah terus ilmu kita. Nambah lagi ilmu kita, nambah lagi. Jadi wong yang sudah kita pegang alhamdulillah balin lagi. Oke, jadi kalau pasien datang, yang penting terima dulu. Iya. Kami ngari ke pasien. Kami ngejar bola. Itu. Kalau pasien juga pengen ke rumah, ya diaturi. Kalau selama ini kami ngari ke rumah bangun terus. Bangun terus kadang-kadang pasien ke rumah. Iya. Jadi mereka itu kan tidak terbeban kan. Jadi kita silaturahmi juga dia panjang umur. Betul. Jadi di situ gitu ngambek kan. Jadi ngambek kabar itu sunnah Rasulullah kan loh. Iya. Ini raji kita tuh Ustadz Aceh ini Ustadz Gaul pemirsa. Ya karena sekali bergerak itu banyak amal yang diambil kan. Amal silaturahminya. Iya. Amal nolong wongnya saya itu kan. Mau beli hajat wong. Iya. Ini sudah berapa lama Ustaz? Kami berjalan nih. Iya. Hampir 9 tahun. 9 tahun sudah? Iya. 9 tahun. Dan biasanya dalam satu hari itu ada berapa pasien? Alhamdulillah kalau lagi rame-rame bisa jadi 7 pasien. 7 pasien kadang lebih. Setiap hari itu ya. Alhamdulillah. Kadang tuh ya kalau lagi sepi-sepinya alhamdulillah adalah sikok dua alhamdulillah. Jadi dengan apa nih Tat? Dengan jari mana Tat? Ini. Jari semua ini main semua 10 nih. Tadi kan lihat tadi. Boleh disebut Tat? Tadi juga tidak ada apa-apa, mana ada apa-apa. Biasa. Biasa. Dadu kayak keras itu enggak. Kayaknya ya lembut-lembut. Biasa, Pak. Jari kamu juga. Iya. Oh jadi 10 jari ini. Jadi kita mungkin begini lah.
lumayan aja. Kalau sudah dia terus itu. Oke. Iya, diterusin bae. Kaget dong. Nah, sudah kita pegang lagi, tak sakit lagi. Oh, iya. Untuk koreng, untuk luko-luko itu? Lain itu tuh metodenya. Oh, bukan metode ini, bukan. Lain, gitu pakai lintah. Oh. Kalau koreng kita pakai lintah. Lain lagi metodenya. Kan jadi kan banyak metode kan. Banyak juga untuk ini kan. Perang bis. Jadi Ustaz ini mengkombinasikan beberapa metode. Tapi pembuka awalnya ialah jari cuil tadi. Termasuk kalau yang luko-luko tadi enggak langsung lintah. Langsung lintah itu karena enggak bagian dalam karena kan darah kotor itu kan. Di PPG kita lintai. Jadi ngering gitu. Nah, kalau soal darah ini untuk keperkasaan bisa Ustaz? Oh, baca. Udah lah itu. Perkasaan bisa Ustaz? Insyaallah. Ini kan cuil itulah. Iya, cuil itu lah. Iya. Ya karena kalau insyaallah kalau soal perkasa dan ini kan ya dari aliran darah juga itu Ustaz. Iya, Nah, jadi mungkin ini bukan aliran darah sama dia punya saraf-saraf dia nutup. Nah, jadi kencang semua ini. Kencang kalau punya ototnya ya. Kencang. Jadi kita kendori. Nah, susunya kita benerin. Insyaallah dia balik normal, diinstal ulang. Ototnya dikendorin. Iya, dikendorin. Dikendorin dulu awalnya. Setelah itu tadi, kan? dengan jari tadi ya. Kendorin baru kita mainin dia punya ususnya kan. Wih, berarti Ustaz ini tahu nih organ-organ kita Ustaz. Ini bagian misalnya jantungnya aliran darahnya, otot-ototnya di mana tahu? Iya, insyaallah. Tahu tidak insyaallah. Titik-titiknya tuh tahu Ustaz. Jadi kalau sudah kita pegang terapi itu insyaallah legoh. Kalau perkasa tadi bagian mana Ustaz yang dicuil? Kakek itu pribadi. Kenapa kita bisa tahu kalau ya iya. Bocor ke iya. Bocorkan apa dapur. Ya berarti pemirsa cukup pedas logikanya kalau kita sudah tahu titik-titik yang akan kita cuil itu semua bisa Ustaz ya. Iya. Termasuk aku misalnya nyuil kendali bisa ya. Saya nyawil lagi mau ngomong. Ini tanpa apa tenaga dalam, tanpa ajian-ajian apa. Enggak kan? Iya. Cuma kita bismillah, salawat, kemudian baru kita coba ini. Nyuil tadi. Metode ini baru Ustadz ini kan jari cuil ini kan ya paling tidak kan sudah ada basic nih Ustadz ya. Iya. Nah, Ustadz tahu pertama kali bahwa ini metode ini baik untuk pengobatan. Nah, itu sejak kapan Ustadz? Jadi kita nengok yang di apa namanya tuh? Kita nerap ke wong yang stroke itu. Memang mantap. Oke. Jadi pas kita buka tuh aja bergerak. Memang bergerak. Kan tadi kaki kan enggak bergerak kan, Jadi kita hantam dengan itu. Narik dia. Nah, berarti insyaallah bisa jalan. Berarti merasa sakit berarti. Sakit. Berarti kan pasti pasca jalan. Kalau sakit dia berfungsi namanya. Itulah. Iya kan? Nah, kita kalau dia mau itu. sakit. Kalau emang enggak sakit kan enggak berfungsi ya kan? Iya. Imun saraf. Oke. Dan sampai ada yang 100% sehat. Alhamdulillah. Sudah bisa berjalan. Iya, wong lahat. Ibu di mana tuh? Balik di skip. Bapak yang tadi itu. Alhamdulillah. Berapa lama Ustaz pengobatan itu? Pengobatan itu baru dapat ilmunya. Yang cuil-cuil tadi. Iya, baru dapat ilmunya. Yang Mas Dinda tuh yang apa yang stroke tadi. Oh. Itu biasanya mereka menjalani pertemuannya. Ada yang 6 kali pertemuan. Oh, 6 kali. Ya, ada yang 3 kali pertemuan. Wih, sebentar ya. Iya. Itu kan alhamdulillah lah itu. Tapi kalau yang pokoknya kalau sebelum kami omongin dulu. Ya namanya penyakit ini kan siapa galak kan. Betul. Nah, kita ikhlas dulu, omongin tak ikhlas dulu. Betul. Kalau ikhlas, insyaallah ada obatnya, bukan deh kita obatnya. Maksud ikhlasnya apa Ustaz? Ini ada persepsi juga nih Ustaz. Ikhlas mana? Ikhlas kalau setelah pengobatan semakin parah itu diikhlas. Atau ikhlas kalau sembuh nih. Ikhlas sembuh.
Ikhlas itu sembuh. Tapi ya. kalau orang sakit itu, yang kami ngomongin kalau dia ikhlas, ada obatnya dia masuk. Tidak perlu kita megang lagi lalu ada obatnya. Jadi dia tuh sudah fresh. Dan nerimo. Betul. Lah menerima keadaan. Lah nerimo. Ya siapa galak itu kan? Betul. Men tahu dia penyakit pasti diadang dulu kan, agak dulu. Iya. Oke ya lah, berarti kita ubah mindset pasien dulu lah ya. Iya. Yang sebelumnya mungkin tertekan, kita minta keikhlasan biar lebih rileks, biar lebih ya karena pola pikir juga berpengaruh juga ya Ustaz. Ya, banyak nih tuh kalau kena stroke. Pikiran. Pas bangun tidur enggak bisa bergerak. Iya. Jadi kita tanya-tanya riwayat dia, cek ini benar lah pikiran dia. Oke, pikiran dulu ya. Beban dia tuh, beban nih asli. Setelah pikirannya rileks, Tenang. tenang. Dulu. Setelah kita kan terapi kan tidak serius. Ajak ngobrol, ajak kelakar, ajak ketawa. Iya. Yakin aku kalau Ustaz kelakar yakin aku. Ini namanya Ustaz Aceng. Siapa yang akan ada Ustaz Aceng di Palembang? Oke, jadi tahapannya itu. Yang pertama kita ultimatum dulu. Berikan mood yang menyenangkan dulu ya, berikan mood yang menyenangkan. Dan baru biar dia Ustadz begawi. Baru kami begawi. Oke. Jadi omongin dulu kan, kamu jangan percaya dengan kami cuma lantaran ya itu. Dan itu free. Maksud Dindo tuh seikhlasnya. Benar. Uang nganjuk berapa ambil tidak nganjuk? Ya sudah, berarti lagi rezeki Allah yang lain. Ya itu, ya di sini juga kita harus punya namanya ikhlas juga. Betul. Emang nama ikhlas itu susah. Yo kadang tuh kan hati nih, minta di duit. Memang hati nih terus, ya kita lawan lah. Iya, namanya kita nih pojok dunia nih kan. Iya. Banyak godaannya pojok dunia. Nabi Adam itu turun Allah ke bumi bang. Masih banyak godaan setan. Ada Ustaz, pasien yang ngasih misalnya ayam, karena dia dekati duit tadi kan, dia ngenjuk ayam, dia ngenjuk bebek atau ngenjuk. Kalau bebek sama ayam belum. Tapi kalau kadang tuh, kadang ngenjuk model sembako. Oh sembako ada itu. Kadang tuh mau kasih baik kan, kita terima mau ngasih, kan namanya sudah ini kan minta maaf, sudah kita terima karena Allah kan loh. Betul. Lagi ada lagi langkah ke sana lebih besar lagi. Dihantam kadang. Betul. Jut-jutan. Terkejut. Rezeki yang enggak disangko-sangko kan. Baca gitu. Kalau kita sudah bukan nama Allah tuh insyaallah jangan yakin bersama Allah, jangan bawa kamu manusia. Baik. Iya. Oke, baik Ustaz. Tidak terasa Ustaz kelakar kita nih. Rupanya sudah berapa 20 menit tadi kameramen lah nunjuk kan. Mungkin Ustaz bagi pasien ya Ustaz, pasien yang mengeluhkan mungkin Ustaz ya, sebelum Ustaz datang ya. Misalnya mengeluhkan stroke atau mengeluhkan jantung atau apa yang bisa metode-metode cuil Ustaz. Nah, apa sih yang bisa mereka lakukan Ustaz untuk mereka lakukan sendiri sebelum Ustaz datang? Ya dia lakukan makan obat dulu. Oh, sesuai dengan medis dulu. Medis dulu biarlah dia. Okay. Kalau sebelum kita pegang kita kalau udah kita megang yang itu tuh kita dulu pinggir dulu. Oke, siap. Nah, untuk menghubungi Ustaz kemana? Telepon sini ada. Oh, telepon. Oke, kakek ada di layar kaca gitu ya. Kayaknya. Kalau ke rumah Ustaz kemana? Ke Jalan Jepang. Jepang di Skojo. Oh, Skojo. Jadi atau sebelum kalau nak ke rumah Ustaz telepon dulu baru ya karena mendatangi pasien tadi kan. Jadi pasien itu kan nyaman. Di rumah tuh kadang-kadang kurang nyaman dia kan. Kasihan pula yang ganti kendaraan, yang ganti pulus dan lebihnya tuh kan. Jadi susah ini utang pula kayak dia. Betul. Oke, terima kasih Ustaz. Pemirsa Cukup Pedas, jadi metode cuil ini ya sebenarnya juga pernah dilakukan oleh beberapa ustadz yang ada di luar Palembang Ustaz ya, di Jawa itu kan. Tapi namanya lain. Tinggal namanya yang lain. Kalau Ustaz ini jari cuil. Nah, tapi dari pembicaraan tadi ya bisa kita simpulkan bahwa untuk pengobatan itu yang pertama pola pikir ya. Benar.
relax apa ya, kalau mood kita Ustaz ya, kalau kita semakin tertekan dengan penyakit yang kita idap, ya mau tak mau juga apa akan memperparah ya, akan memperparah Dalam dia. memperparah pikiran kita, dan itu akan berimbas ke luka yang kita idap. Dan kemudian tadi setelah itu baru dilakukan metode jari cuil yang disampaikan Ustadz tadi, hanya mencuil-cuil bagian di sekitar penderita itu untuk membuka jalan darah seperti itu. Oke, baik pemirsa Cokobodas, demikianlah perbincangan singkat kita dengan Ustadz Aceng ya, semoga dengan pembicaraan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Tresno Rusli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.